Halo MLers yang ada di muka bumi yang masih epic. Di sini gua akan sedikit bahas tentang update patch sekarang. Anjas. Yang pertama ada Pop S. Di sini Monton merepam si Pop S ini ya. Repam yang sekarang itu bisa jadi kelebihan dan bisa jadi kekurangan. Maksudnya emang Monton ngasih Pop S skill-skill yang bisa musuh itu ngedes dengan skill-skill yang dimiliki oleh si Pop S ini. Namun di sisi lain, pasifnya dihilangkan sama Monton. Dimana ketika ada musuh yang ngedes, Pop S ini diem aja gak bisa ngulti apapun. Ini jadi lebih ke nerf sih cuy. Gua mau tahu deh, gimana menurut kalian para player Pop S di luar sana? Coba komen di bawah ya. Sumpah pengen tahu. Langsung aja kita bahas skill-skill Pop S sekarang. Skill 1. Pop S membanting monolitnya ke tanah, memberikan damage ke musuh di area tersebut beserta efek slow singkat. Jika skill ini mengenai musuh, Demonic Impact berikutnya dari Pop S ini akan meningkatkan Astartes A dan memberikan damage tambahan. Ya intinya mah ngegeprek-geprek aja sih cuy. Lanjut ke skill 2-nya. Pop S menurunkan monolitnya dan melepaskan gelombang kekuatan demonik ke arah target, melemparkan musuh ke udara dan menyeret mereka ke arahnya sembari memberikan damage. Nah, ini sih cuy yang buat si Pop S ini agak OP dikit karena ketika skill 2 ini kena ke musuh, ultinya itu bisa aktif dan ultinya itu gak ada cooldownnya sama sekali asalkan skill 2-nya ini aktif. Tapi ntar deh, pas pembahasan skill 3-nya. Oke, sekarang ke ultimate-nya. Tidak ada cooldown, hanya dapat digunakan pada hero musuh yang terkena Demonic Force. Enhance Demonic Impact dan Warp Wave, Pop S melompat dan membanting target, memberikan damage besar ke musuh di area tersebut sembari memulihkan sejumlah HP yang hilang. Ya kayak biasa sih cuy, kayak yang kemarin-kemarin dia lompat-lompat gitu kayak orang bego ke musuh yang terkena skill 2-nya. Tapi nih cuy, ketika Pop S terbang, ini gak tahu bug atau gimana ya. Tapi kan kalau dulu itu ketika Pop S terbang gak kena damage. Tapi sekarang ketika si Pop S itu ulti, dia tetap kena damage. Coba deh lihat gameplay gua yang GG ini. Oke, berikutnya ke penyesuaian hero. Yang pertama ada Cici. Dia sedikit meningkatkan kekuatannya di awal permainan. Untuk atributnya pertahanan fisik dasar yang asalnya 18 sekarang jadi 23. Terus pertahanan sihir dasarnya yang asalnya 10 jadi 15. Lalu skill satunya yang kerusakan dasarnya asalnya 60/85 sekarang jadi 70 sampai 95. Lalu yang kedua ada Tamus. Kerusakan Tamus terbatas di akhir permainan. Jadi si Mas Monton ini meningkatkan pertumbuhan kerusakan Grand Lord lapanya berdasarkan level. Selain itu Tamus terlalu lemah tanpa ultimate-nya dan build-nya tidak mencukupi cooldown reduction yang dibutuhkan. Oleh karena itu, si Mas Monton ini telah memutuskan untuk mengurangi cooldown ultimate-nya. Lalu selanjutnya ada carry. Jadi menurut Mas Monton ini, carry ini tidak lagi cocok untuk peralatan pengurangan CD atau cooldown. Jadi mereka meningkatkan durasi ultimate carry, yang dimana asalnya 6/10 detik jadi 10 di semua level. Lanjut, berikutnya ada Masa and the Bear. Jadi katanya si Masa ini sangat lemah di early game dan terlalu kuat di late game. Jadi mereka memutuskan untuk mempertahankan kekuatannya di late game sambil sedikit menyesuaikan experience-nya. Lalu berikutnya ada Dairut. Dairut ini dikurangin sedikit si burst damage-nya. Jadi intinya mah si Monton ingin si Dairut ini lebih terlihat seperti fighter dibandingkan assassin. Gitu ya cuy. Lalu berikutnya ada Link. Si Link ini di nerf untuk kritikalnya sedikit. Selanjutnya Hellcard. Si Hellcard ini karena regen-nya terlalu OP banget, jadi Mas Monton memutuskan untuk mengurangi regen dari HP si Hellcard.